Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham MDK Utama. Ya, ini request dari bos kita, Bos Jerry, MDKI ya. Oke, teman-teman juga boleh request, silakan tulis di kolom komentar kode saham apa, emiten apa yang mau kita bahas valuasinya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya bisa request juga seperti teman-teman yang lain. Oke, kita mau lihat ini perusahaan apa ya. PT MDQ Utama adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1981 oleh para pendiri grup PT Metropolitan Development untuk memproduksi kalsium karbit. Kalsium karbit CaC2. Dengan tujuan substitusi impor yang pada waktu itu berasal dari negara-negara Afrika Selatan, China, Polandia, Taiwan dengan rata-rata sejumlah 25.000 ton. Wow, 25.000 ton kalsium karbit dengan nilai 8,75 juta US dollar per tahun dari tahun 1984 sampai 1986. 14 hektar dari wah, lahannya dari Gresik. Oke. Sehingga sebagian besar kebutuhan karbit di Indonesia telah dipenuhi oleh produksi dari PT MDQ Utama. Bahkan sebagian dari hasil produksinya sudah diekspor ke Jepang, India, Amerika Serikat, dan lain-lain. Sehingga sebagian besar kebutuhan karbit di Indonesia telah dipenuhi oleh, ini yang perlu kita highlight ya. Ini pernyataan yang perlu kita highlight. Ini pernyataan yang sangat-sangat mengesankan sekali. Sehingga sebagian besar kebutuhan karbit di Indonesia telah dipenuhi oleh produksi dari PT MDQ Utama. Kalau dia perusahaan monopoli karbitnya ini, mantap dong. Ya, masyarakat 14,2, wah kecil juga ya. Vivian Setiakusuma ini malah nama ini ya. Sukrisman, PT Ciputra Corpora. PT Ciputra, ini punya apa Ciputra? Sukrisman, ini presiden komisarisnya Sukrisman. Oke. Ya, harga saat ini di 195, kita lihat grafik 5 tahunnya. Dari sini ya, kita lihat dari 2018 ke 2022 menurun ya. Menurun, dalam prosesnya dia fluktuatif. 2020 pandemi dia di harga bawah sekali. Ini nggak tahu harga gocap kali ya. Harga gocap baru naik lagi di 2001 awal ya. Naik lagi, sekarang lagi sideways. Oke, itu ya. Sekarang kita buka Excel kita. Sudah saya copy dari Stockbit. Ini kode sahamnya MDKI ya. Market cap-nya kecil ya, 493 miliar. PE ratio-nya 12 bulan terakhir itu 13,09. Oke, PBV-nya juga menarik ya, 0,56. Sehingga kalau kita kalikan ini di bawah 25 ya nilainya. ROE-nya 12 bulan terakhir itu 4,29. ROA-nya 3,68, di bawah 5% ya. Kemudian ini yang menarik ya, NPM-nya itu di rata-rata 5 tahun terakhir itu 10,31. Yang menarik ya. Dividennya ini Rp10 per lembar. Payout ratio-nya 65,36%. Hanya saja free cash flow per share di 12 bulan terakhir ini minus malah. Apakah tahun ini kayaknya dia dia bagi dividen ini sekali dalam setahun. Kemudian pertumbuhan laba. Nah, ini kalau kita lihat pertumbuhan labanya naik ya dari 2018 ke 2022. Naik. Yang jadi pembahasan atau persoalan. Jumlah labanya kecil. Itu aja sih. Ya market cap-nya kecil, yang gak heran dividennya juga segini. Oke. Itu fundamentalnya ya sekilas. Kemudian kita melihat valuasinya. Harga saat ini di
8 Oktober ya. Kemarin kan ditutupnya hari Jumat. Harganya 195, book value per share-nya 347, EPS-nya 14,90. Nah, ini dia data PBV dan data PR-nya itu cuman sampai kuartal 4 2017. Data P/E ratio-nya nggak ada yang minus, clean. Kemudian kita lihat valuasinya. Jadi ini rata-rata 10 tahunnya nggak ada ya. Dia akan sama nilainya dengan rata-rata 5 tahunnya. Karena ya tadi data PBV-nya sama PR-nya cuma sampai 2017 kan. Dia baru listing itu di tahun 2017. Nah, harga wajarnya itu di 222 ya. Diskon. Oke, diskon 12,3%. Cukup menarik. Ini berdasarkan valuasi historical PBV-nya ya. Kemudian historical PR-nya diskon 15,4%. Sehingga kalau kita gabungkan dapatlah angka 226, diskonnya 13,9%. Wow. Oke, cukup menarik. Nah, kita lihat berdasarkan perbandingannya ya di industri yang sama dan sektor yang sama. Nah, ini kita ganti dulu ke hijau. Ini ada current P/E ratio, current price to sales, current price to book value. Ini MDKI ya. Dan ini kompetitornya PICO, APLI, INCF. Oke. Di P/E ratio di industri yang sama itu 19,10. Dia 13, unggul ya. Unggul. Oh, ini kenapa nilai industri dan nilai sektornya yang sama, karena perusahaannya mungkin itu ya, itu-itu aja. Itu-itu aja. Jadi industri ini MDKI, PICO, APLI, INCF, ya sektornya isinya cuma 4 ini doang gitu. Jadi sama, ini juga sama, iya ya. Menarik juga. Menarik juga loh. Nah, dan di industri dan sektor yang sama, isinya cuma segini doang, dia unggul, dia unggul, dia unggul. Pantasan Bro, tahun 2021 dia meningkat pesat ya. Nih, pas 2020 rebound dia ke atas, langsung rebound loh. Lihat kinerjanya kan tadi kinerjanya ini ya, tahun 2021 tuh, lihat tuh, langsung meningkat kan. Ini kan grafiknya meningkat nih. Nah, ini ya turun dikit lah, tapi intinya dari 2018 ke 2022 kan meningkat nih. Nah, pas 2021 langsung ini jeder, dar, langsung naik. Ini kan lagi sideways aja nih, lagi menyetabilkan harga. Oke, dia unggul ya. Keren keren. Keren sekali. Coba kita mau lihat valuasi harganya berdasarkan PBV-nya dulu. 1 poin berapa tadi? 89 ya? 1,89. Saya penasaran. 1,89. Oke, kita kalikan di sini ya. Wah, ini kali-kali lipat berarti. Kalau kayak gini. Wih, 600. 600, Bro. Uh, 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 uh. Bisa beggar kita ini, Bro. Bisa beggar kita ini, Bos. 70%. Oke oke. 70%. Tapi ingat ya, ini di tahun depan banyak orang-orang yang bilang ya, bukan banyak orang yang bilang, justru presiden kita sendiri yang bilang ya kan, kalau nggak salah, bahwa ekonomi di tahun depan adalah ekonomi yang kurang begitu baik. Ya, kayaknya tahun depan adalah saatnya kita mempersiapkan peluru untuk banyak-banyak ini ya, untuk banyak-banyak menembaki emiten-emiten sasaran kita. Oke, ini ya, kita mau lihat sentimennya. Kita minimize. Kita mau lihat sentimennya. Coba apakah ada komen-komen lucu dari para investor stock bidder.
kita sebutnya stok bitter mungkin ya. Ini MDKI, suntik vaksin. Baru dibilang, udah keluar nih orang, suntik vaksin. Aduh, gokil gokil. Nyampe nggak ya 250? Nyampe dong. Orang kita lihat valuasinya 600. 600 loh. Ini kalau jangka panjang bagus nih. Jangka panjang bagus. Dan kayaknya kalau ini ya, kalau teman-teman ya, kalau sekarang ini peluru, kayaknya sekarang itu perbanyak peluru. Tahun depan kalau benar-benar ekonomi, ya ini bukan akunya mau mendoakan ekonomi tidak baik ya, tapi maksudnya kalau benar ekonomi tidak baik, ya berarti tahun depan lah kita mulai ini, mulai serok-serok. 250, MDKI 50, iya 50. Siapa nih Gain Always. Fotonya lagi di barber, di barber. Emang barbershop. Wih, followernya 284 loh, bukan main. Postnya aja 4.526. Wih, mantap-mantap, bos. MDKI mulai nih 222. Coba iseng deh. Disagree. Banyak nggak? Wah, 50-50 nih, 50-50. MDKI 150 miss. Dia pasang 7 hari doang. 150 kita masukin ya. Sinchan. Naik nggak mau ya wes, amblesin dulu Aendar. Oke bos. MDKI 181. Dia temponya 30 hari. Naik nggak mau ya wes, amblesin dulu Aendar. Ya dia lagi saat wes. 220 ya. 220. Mari kita tonton MDKI 218 miss. Oke, kita masukin aja. Jaharudin 99. Danivan Pramundias. MDKI, setelah 1 tahun di pasar saham, saya baru menyadari bahwa investasi dengan tahu apa yang kita beli itu lebih menyenangkan dan tenang daripada trading ataupun scalping bagi saya. Wis. Oke, selamat Danivan Pramundias. Ya, di 11 Juni tahun 2022, MDKI 220 ya, itu ya. Ini juga terima kasih loh Bos Jerry loh. Anda memberikan sebuah pencerahan kepada kami semua ya kan. Akhirnya kami tahu perusahaan yang lumayan gokil ya kan. MDKI, dia unggul di sektor dan di industri yang sama. Dan isinya cuma itu aja loh. Gokil, valuasinya dia unggul. Waduh. Cuman kayaknya ya itu ya. Kita seroknya ini tunggu ini nih. Tunggu isu hot. Ini isu ini lagi kayak bola salju. Jadi kalau kita gambarin ya kan. Kalau kita gambarin di sini deh. Ya malah langsung kesimpulan ya. Enggak ada, bukan kesimpulan ini ya, MDKI. Maksudnya isu ya. Isu. Ya isu. Maksudnya isu itu ini kayak bola salju nih kan. Tang gitu ya. Lama-lama makin membesar. Nah, kita tunggu pas bola saljunya udah besar nih. Pas isunya udah besar. Emang benar-benar maksudnya emang udah benar-benar apa ya, kenyataan gitu. Ini kan isu nih. Nah, kita tunggu pas udah memang real. Oke. Maksudnya apa? Ya bukan mau mendoakan ya, kalau bisa ya jangan, ekonomi kita jangan memburuk gitu. Tapi ya dibilang sama pakar ekonomi ya kan. Kan pakar ekonomi kasih tahu ke presiden. Ya katanya kurang baik. Bahkan YouTuber ya ngomong krisis kalau teman-teman ngikutin ya, krisis pangan, sampai krisis pangan gitu kan. Waduh, kalau udah sampai krisis pangan ini namanya kekacauan sih. Kekacauan.
Semoga enggak ya. Semoga. Jangan sampailah krisis pangan. Oke, itu ya MDKI 220, kita lanjut lagi 2 nilai lagi. Kita back. MDKI ke sini dulu sesuai perkiraan dividen Rp10 per lembar 214. Oke, dia miss. 1 Gri. 31 Mei ini yang ngisi prediksinya ini dikit-dikit ya. Ya nggak heran. Orang market cap-nya juga cuman berapa? Ya mungkin ya ini oke nanti kita bahas di kesimpulan aja deh. MDKI 379. Oke, akhirnya ya sudah selesai. Nah, positifnya ada 7 ya. Ya sentimennya lagi bagus. Orang-orang lagi menganggap bahwa perusahaan ini cukup baik akhir-akhir ini. Oke, ini gimana kita hapus ya? Gini ya, clear. Oke. Ini kita hapus juga. Ini gimana ngapusnya nih? Tada, mana hapusnya? Ini ya? Lah, bukan. Waduh, coba reload. Reload lagi. Ya, MDKI. Apa tadi? MDKI Utama. Terima kasih Bos Jerry ya. Nah, ini fundamentalnya, terus valuasi historis, valuasi berdasarkan perbandingan di industri yang sama, kemudian sentimennya. Fundamentalnya ya yang perlu jadi catatan itu market cap-nya ya. Market cap-nya kecil. Terus juga free cash flow-nya ya yang minus 12 bulan terakhir ini. Kemudian tadi itu ya ROE ROA-nya ya gitu ya di bawah 5 ya. ROE ROA. Nah, kalau NPM-nya ini oke. Ya kan? Oke. Kemudian tadi ya yang masyarakat itu ya maksudnya publik ya. Masyarakat ya bukan publik, masyarakat. Masyarakat itu tadi 14% aja ya. 14% shareholders-nya. Oke itu ya yang jadi catatan di fundamental. Nah, di valuasi historical, berdasarkan valuasi historical ini diskon ya. Diskon berapa tadi? 20? Enggak nyampe. 13%. 13% ya. 13%. Kita lihat yang gabungan aja lah. 13%. Oke, menarik di bawah 10 ya kan. Nah, valuasi berdasarkan comparison-nya ini yang menarik ya kan. Dia unggul di industri dan di sektor dia. Bahkan ya maksudnya perusahaannya cuma itu-itu aja di industrinya. Jadi perusahaan yang di industri dan perusahaan di sektornya ya itu-itu aja gitu. Berarti dan juga dia unggul. Unggul di sektornya. Ya gokil sih, keren. Terus valuasinya berdasarkan itu tadi berapa ya? 655. Diskon 70%. Harga wajarnya ini di 655 malah. Ya kan? Keren. Sentimennya oke. Grafiknya itu lagi sideways ya. Lagi sideways. Oke. Nah, yang bikin pertimbangan ini ya market cap ya sama masyarakatnya. Walaupun memang dia bagi dividen 1 kali setahun, 1 kali per tahun. Kalau mungkin teman-teman yang mau cuma dapat dividennya ya silakan pakai strategi itu ya dividen ya. Ya dekat-dekat mau bagi dividen masuk. Keluar lagi ya kan. Nah, itu gimana bos-bos sekalian semua. Intinya adalah valuasinya sih oke. Valuasinya oke gitu ya. Ini kasih checklist 3 ya kan. Hanya saja ya ini ya, fundamental ini yang jadi pertimbangan. Tapi ingat, ini yang bikin seksi juga.
Yang bikin sangat-sangat menarik adalah, ya dia unggul, udah itulah titik. Dia unggul di industri dan sektor yang sama, gitu loh. Orang isinya cuman ini aja, nih, VICO, APLI, INCF ya kan. Mungkin ada lagi sih, coba kita tes ya. Kita hapus. Loh, nggak ada lagi kan? Tuh, MDKI doang. Apa sistemnya kayak gini ya? Coba kita refresh lagi. Pokoknya intinya dia unggul, udah titik. Mau penjelasan apa lagi? Mau dikasih tahu bagaimana lagi ya, dia unggul di industri dan sektornya yang sama gitu. Orang tadi udah dijelasin juga di apanya, sebagian besar kebutuhan karbit di Indonesia telah dipenuhi oleh produksi. Mungkin aja di industri yang sama dia, eee, penghasil karbit tapi jumlahnya itu bukan banyak gitu. Mungkin di, misalnya tadi ya, apa ya, PICO gitu kan. Coba kita kita telisik ya PICO ya, biar kebayang gitu loh. Mungkin aja kompetitornya itu malah, apa ya, diversifikasi bukan 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 karbit doang gitu. Loh ini 5 tahun terakhirnya gokil coy. Grafik apa ini? Aku baru melihatnya. Ya, coba apakah dia karbit juga? Hmm, Pelangi Indah Kanindo, wih bagus juga namanya, Pelangi Indah Kanindo. Logonya juga bagus. Mengembangkan usahanya di Indonesia pada tahun 1983 sebagai produsen Pile Chan dan General Chan dalam berbagai apa lagi ini Pile Chan, menggabungkan produk steel, drum, tuh malah nggak ada highlight karbitnya loh, nggak ada highlight karbitnya. Iya ini tentang barang baku, hmm, tentang barang baku. Tadi MDQ gimana? Ya barang baku juga kan, tapi dia kan highlight karbitnya. Nih langsung di highlight kalsium karbit. Coba kita lihat lagi APLI, kita back APLI. Wih, oh kirain grafiknya sama. Wih ini meningkat loh, gokil. Ini meningkat loh. Dari segi ini tahun 2020 malah nggak terlalu gimana-gimana. Bagus juga nih. Oke, kita lihat tadi profilnya ya. PT Asia Plus Industries didirikan pada tahun 1992. Terlibat dalam bahan baku plastik dan lembaran. Oke, jadi industrinya ini barang baku. Udah intinya MDKI ini. Nah, ini nih. Nih, dia raja karbit. Dia raja karbit, Bos. Udahlah. Kayak gitulah intinya. Kalau teman-teman mau jangka panjang, mau mau melihat pertumbuhan MDKI sampai ke ya kan menuju 655 atau 700, ya silakanlah masuk ke MDKI. Oke, ini coret-coretan, saya minta maaf coretannya kurang bagus tapi semoga bermanfaat. Oke, terima kasih juga kepada Bos Jerry, teman-teman yang mau request saham apa yang kita valuasi silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang mau download Excel-nya bisa di link.id/yesaya766 bayar seikhlasnya. Oke, sekian dulu. Salam luar biasa.